Loh, kamu masak? Kondisi kamu kan belum baik, nak. Nggak apa-apa kok, Mbak. Aku cuma cari kesibukan aja. Biar pikiran aku nggak kemana-mana. Jadi ya aku masak aja buat makan malam kita. Mudah-mudahan kali ini Elsa benar-benar mau bertobat. Kali ini kayaknya Elsa nggak akan ingkar janji lagi deh. Udah, sekarang lebih baik kamu istirahat ya. Oke? Ayo, kamu istirahat dulu. Ya, yuk. Udah yuk. Ya Allah, Elsa. Maafin Papa, nak. Karena memang Papa nggak percaya sama kamu. Karena selama ini kamu memang sering ingkar janji dan mengulang-ulang kesalahan kamu, nak. Tapi Papa berharap semoga kali ini janji kamu benar-benar nyata, nak. Pasti jam segini Sal masih ada di kantor. Karena dia tuh nggak mungkin keluar dari jam kantor kalau bukan karena urusan mendesak. Dan pasti password unit penthouse Sal yang di sini sama kayak password yang ada di Sydney. Bahwa apartemen ini khas banget baunya Sal. Sal, kita udah pacaran lama banget. Sampai aku tuh kenal banget loh sama kamu. Dan bahkan wangi parfum kamu aja masih sama. Oke, Sienna, jangan kebanyakan mikir. Sekarang aku harus siapin dinner yang spesial buat aku dan Sal. Dan aku harus siapin sesuatu yang enak banget. Sa, kamu ngapain? Loh, kamu masak? Kondisi kamu kan belum baik, nak. Nggak apa-apa kok, Mbak. Aku cuma cari kesibukan aja. Biar pikiran aku nggak kemana-mana. Jadi ya aku masak aja buat makan malam kita. Mudah-mudahan kali ini Elsa benar-benar mau bertobat. Kali ini kayaknya Elsa nggak akan ingkar janji lagi deh. Ya udah Mama bantuin ya. Nggak usah. Mama duduk aja. Biar aku siapin semuanya. Tapi kalau emang nggak yakin, ya nggak apa juga sih bantuin aku. Takutnya mikir kalau aku masukin racun ke makanan ini kan. Astagfirullahaladzim. Ya enggak dong. Mama sama Papa nggak mungkin mikirnya kayak gitu. Ya udah makanya biar aku aja yang masak. Aku selesain. Mama tunggu aja di meja makan. Papa juga ya. Oke, makasih ya. Ya, Ma. Untung aja tadi gue udah pesen makanan. Pas Mama sama Papa lagi di kamar. Mereka nggak tahu tuh kalau gue beli makanan untuk gue hidangin ke mereka. Ada apa lagi sih ini anak? Ini air putih hangatnya buat masak. Terima kasih banyak, Ki. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Udah nyampe, Ren? Iya. Ayo, duduk. Aduh, Mas Randy. Mau nyambangin Kiki ya, karena udah lama gak ketemu ya. Kiki bingung, Mas Randy, Masal, Mas Randy, Masal. Enggak, Ki, saya kesini diminta sama Pak Sal. Iya, saya yang minta. Makasih, Masal. Sama-sama. Ki, Ya? Mas Randy-nya nggak ditawarin minum juga. Gak apa-apa, minum punya saya aja deh. Enggak Mas ya, Mas. Kiki ambilin ke dapur ya, Mas ya, sebentar, Bu. Berasa? Hai, Randy baru datang. Iya, Bu. Tadi disuruh ambil minum kan? Oh. Sama Sal. Iya, Ibu juga mau Kiki ambilin, Bu. Pasti dong. Iya, Ibu. Sebentar ya, Mas ya Kiki. Bentar, Bu. Bentar ya, Mas. Ya. Aduh, untung udah lama kerja sama saya. Kalau enggak, ya ampun, udah tak cimiting gitu. Oh ya, Bu, saya datang sini karena diminta sama Pak Sal untuk berdiskusi tentang perusahaan. Tadi Sal juga cerita kok. Gitu ya, silakan. Gak apa-apa ya, Tante ya? Gak apa-apa. Is that okay if I'm here? Tante pengen lihat aja kalian bekerja. Tante harus ada di sini. Jadi kalau misalnya kami udah membahasnya terlalu jauh ataupun nyasar, ada Tante yang kembali meluruskan. Oke? Iya. Gimana pun kan saya masih mempelajari perusahaan ini, Tante. Enggak, karena Tante kangen juga sih ngeliat, you know, kalau dulu kan Tante suka ngeliat, ya Randy sama Al suka kerja di rumah juga. Gitu. Go ahead. Ya. Sebenarnya ini, Tante, yang mau saya bahas duluan tuh adalah soal beberapa waktu yang lalu saya udah minta third party untuk audit perusahaan keseluruhan, baik itu mulai dari stock opnam, terus juga dari segi keuangannya, terus kita lagi punya kekuatan promo di liquid berapa gitu. Nah, setelah disesuaikan kemarin, ya memang bayar auditornya lumayan sih, tapi I think it's gonna be worth it kalau semuanya udah berjalan, apalagi kalau misalnya company udah mulai profit, I think it's gonna be easy. Ini padahal belum jam makan malam loh. Iya, berarti makanannya keburu dingin. Atau gini aja, kita sholat maghrib dulu, abis itu baru makan bareng. Tapi aku habis maghrib mau langsung ke coffee city loh, ada yang mesti aku kerjain di sana. Aku ikut ya, Pak. Kok tumben? Biasanya kamu malah nggak pernah mau. Ngapain? Ya cari kesibukan aja. Ya aku kerja di tempat papa aja. Kan kerjaan aku based on callingan. Jadi ya sambil nunggu aku kerja aja di kafe papa. Boleh kan? Izinin aku ya, Pak. Dengan seperti ini, gue bisa sering keluar dan bertemu Ricky di dekat kafe. Gimana ya? Sebenarnya kangen banget sama Rena. No, Mama boleh masuk? Boleh dong, Ma. Masuk. Duduk, Ma. Gak usah, Mama berdiri aja. Ada apa? No, Mama mau minta maaf ya sama kamu. Mungkin selama ini kesannya Mama tuh nggak belain kamu, nggak bantuin kamu. Padahal sebenarnya Mama tuh bener-bener dukung kamu. Mama tuh mau lindungin kamu, jaga kamu loh, No. Gak perlu ngomong gitu, Ma. Aku udah tahu kok. Mama tenang aja pokoknya ya. No, kalau kamu perlu apa-apa kamu bilang ke Mama ya. Pasti Mama bantuin ya. Pasti, Ma. Makasih ya. Iya, sayang. Kamu mau nelfon siapa? Nelfon pengacara aku, Ma. Pengen tahu progresnya seperti apa soal perceraian. Iya, selamat siang Pak Neno. Ada yang bisa saya bantu? Ya, halo. Maaf, saya telepon mendadak. Saya mau tahu progres perceraian saya dengan Elsa Andita gimana ya? Apa ada kemajuan?
Harusnya hari ini atau besok Pak Nino. Karena surat panggilan pertama sudah dikirimkan ke Bu Elsa, begitu juga dengan Pak Nino. Oh ya? Saya kok belum dapat ya? Nah, itu saya kurang tahu Pak. Seharusnya panggilan pertama itu untuk mediasi. Dan sampai besok kalau nggak ada panggilan, saya akan follow up ke pengadilan. Tapi Pak Nino siap-siap kalau panggilan itu sudah terima ya Pak? Iya, tapi jujur saya nggak mau ada mediasi. Karena saya rasa saya udah 100% ingin bercerai.